أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Ayat ini adalah saripati surah Al-Mu'min. Ayat ini adalah rangkaian dari kisah Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun beserta pembesar-pembesarnya. Namun akhirnya Fir'aun hancur beserta kaumnya yang durhaka itu. Kisah ini memberi isyarat bahwa tidak ubahnya akan seperti Fir'aun pula orang-orang musyrik yang menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka pasti hancur. Surat Al-Mu'min juga dinamakan surat Ghafir. Dinamakan Al-Mu'min karena pada ayat 28 ada diceritakan mengenai salah seorang dari kaum Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa dengan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan Fir'aun. Dinamakan Ghafir yang mengampuni karena pada ayat ketiga surah ini ada kata Ghafir. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat adalah salah satu sifat Allah. Karena itu semua manusia tidak perlu khawatir atas dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Allah pasti mengampuninya asal kita mau mohon ampun dan bertobat. Kita tidak boleh berputus asa mengharap rahmat-Nya. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang mukmin yang berserah diri. Ayat ini adalah saripati surat Fussilat. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang baik adalah orang yang mau menyeru kepada Allah, giat mengerjakan amal soleh, dan selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepadanya. Di dalam surat ini dikemukakan tentang Al-Quran dan sikap orang musyrik terhadapnya. Hikmah diciptakannya gunung-gunung. Setiap anggota tubuh akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Juga dikemukakan mengenai ancaman kepada orang-orang musyrik di dunia dan di akhirat, dan keadaan orang-orang yang beribadat kepada Tuhannya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Artinya, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat ini adalah saripati surat Asy-Syura. Ayat ini memberikan pengertian bahwa masalah rezeki itu ada di dalam kekuasaan Allah. Dialah yang menentukan rezeki seseorang, sedang manusia itu hanya berkewajiban ikhtiar. Apabila ikhtiar itu belum berhasil, maka kita tidak boleh menggerutu. Kita harus sadar bahwa Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kita tidak bisa menentangnya. Apa yang Dia berikan kita tidak bisa menolaknya, dan apa yang Dia cegah kita tidak bisa memaksanya. أنتم وأزواجكم تحبرون. Artinya, masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Ayat ini adalah saripati surat Az-Zukhruf. Ayat ini menggambarkan kebahagiaan yang dinikmati oleh penduduk surga.
karena amal-amal yang dahulu mereka kerjakan. Sebaliknya, penduduk neraka pun akan menderita kesengsaraan. Di dalam surat ini dikemukakan mengenai anggapan orang musyrik yang menganggap bahwa tinggi rendahnya derajat seseorang itu diukur dengan banyak sedikitnya perhiasan dan harta yang dimiliki. Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim piatu yang miskin, sehingga tidak pantas kalau dia diangkat Allah menjadi rasul. Anggapan ini dibantah oleh Allah. Maka ditegaskan bahwa harta kekayaan tidak dapat dijadikan dasar mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang. Harta itu cuma merupakan hiasan kehidupan duniawi, bukan berarti kesenangan akhirat. Rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim. Artinya, sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat ini adalah saripati surat Ad-Dukhan. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah bahwa diturunkannya Al-Quran merupakan rahmat bagi manusia. Sebab dengan Al-Quran itu orang akan memperoleh penjelasan yang tegas dan petunjuk dari Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, dan lain-lain sebagainya. Ayat ini merupakan saripati surah Ad-Dukhan. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah bahwa diturunkannya Al-Quran merupakan rahmat bagi manusia. Sebab dengan Al-Quran itu orang akan memperoleh penjelasan yang tegas dan petunjuk dari Allah. Mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah, dan lain-lain. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Artinya, ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Ayat ini adalah saripati surah Al-Jasiyah. Surat ini menegaskan kembali akan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan petunjuk. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Al-Jasiyah artinya berlutut, yang terdapat pada ayat ke-28 surat ini. Di dalam surat ini ada diterangkan mengenai keadaan manusia pada hari kiamat, di mana manusia pada waktu itu dikumpulkan di hadapan mahkamah Allah dalam keadaan berlutut untuk menunggu keputusannya terhadap semua perbuatan yang telah dilakukan ketika di dunia.